Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur dan Risiko Pengendalian. Kepentingan klien dan auditor. Untuk pembahasan yang pertama, kepentingan klien, 5 kepentingan dalam menyusun sistem pengendalian. Yang pertama yaitu menyediakan data yang handal dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, mengamankan aktiva dan catatan. Yang ketiga, mendorong efisiensi dan efektivitas operasi. Yang keempat, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen. Yang kelima, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Pembahasan yang kedua yaitu kepentingan auditor, yaitu pemahaman yang memadai tentang struktur pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Auditor menekankan pada pengendalian keandalan data untuk tujuan pelaporan. Konsep dasar. Ada 3 konsep dasar yang mendasari pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen untuk menetapkan dan melakukan pengendalian atas satuan usaha tersebut. Yang kedua, keyakinan memadai dan bukan keyakinan absolut bahwa laporan keuangan dinyatakan wajar harus dikembangkan oleh perusahaan. Yang ketiga, keterbatasan bawaan bahwa struktur pengendalian intern tidak dapat dikatakan sangat efektif, meski disertai kehati-hatian dalam perencanaan dan implementasinya. Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut. 1. Kendala laporan keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan syarat pelaporan seperti GAAP. 2. Operasi yang efisien dan efektif. Pengendalian perusahaan untuk mendorong efisien dan efektivitas pengguna sumber daya untuk mengoptimalkan perusahaan. 3. Taat pada hukum. Pengendalian internal untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum yang ada. Sistem akuntansi tipikal, yaitu kontrol aplikasi dikategorikan menjadi kontrol masukan, pemrosesan, dan keluaran. Kategori ini sesuai dengan langkah dasar dalam siklus pemrosesan data. Yang pertama, ada kontrol masukan. Kontrol masukan dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam tahap masukan dari pemrosesan data. Saat komputer digunakan untuk pemrosesan, tahap masukan melibatkan konversi dari data transaksi ke dalam format yang bisa dibaca mesin. Kontrol masukan yang tipikal meliputi hal berikut: otorisasi, persetujuan, masukan terformat, pengesahan, serta pembatalan. Yang kedua ada kontrol pemrosesan. Di sini kontrol pemrosesan dirancang untuk memberikan jaminan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang telah dimaksudkan dan tidak ada transaksi yang telah hilang atau dimasukkan dengan tidak benar ke dalam arus pemrosesan. Kontrol pemrosesan tipikal meliputi hal berikut. Yang pertama ada mekanisasi, standarisasi, pengimbangan, pencocokan, serta pemrosesan kelebihan. Yang terakhir ada kontrol keluaran. Di sini kontrol keluaran dirancang untuk memeriksa bahwa masukan dan pemrosesan menghasilkan keluaran yang sah dan bahwa keluaran didistribusikan dengan tepat. Kontrol keluaran tipikal meliputi hal berikut. Ada rekonsiliasi, pembuatan umur, arsip tenggang, audit periodik, serta laporan selisih. Tujuan rincian pengendalian intern. 7 tujuan pengendalian intern yang harus diterapkan pada transaksi yang material. 1. Keabsahan transaksi yang dicatat. 2. Otorisasi yang pantas. 3. Kelengkapan pencatatan. 4. Penilaian transaksi secara pantas. 5. Klasifikasi transaksi secara pantas. 6. Transaksi dicatat secara tepat waktu. Dan yang terakhir, posting dan pengikhtisaran. Komponen struktur pengendalian internal. Di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian
terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh terhadap pentingnya pengendalian. Yang kedua, ada penilaian resiko manajemen. Identifikasi manajemen dan analisis resiko yang relevan untuk menyiapkan LK yang sesuai dengan GAAP. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Meliputi macam-macam kegiatan seperti perjanjian, pemberian hak, pembuktian, dan rekonsiliasi untuk resiko-resiko yang diidentifikasi. Yang keempat yaitu sistem informasi akuntansi. Di sini tujuannya ialah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas. Dan yang terakhir yaitu pengamatan. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian terus-menerus dari aktivitas rancangan dan operasi dari manajemen. Pemahaman struktur pengendalian internal dan penetapan resiko dibagi menjadi 4, yaitu perancangan pengujian adalah dari setiap informasi yang dihasilkan, auditor harus diizinkan untuk membuat rencana pengujian yang efektif dari neraca laporan keuangan. Yang kedua, penemuan resiko. Informasi tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai resiko pengendalian untuk setiap keobjektifan yang mempengaruhi rencana penemuan resiko dan bukti. Yang ketiga, salah saji. Auditor diwajibkan untuk mengidentifikasi kesalahan dan penipuan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan dan untuk menilai resiko yang mungkin terjadi. Yang terakhir adalah auditability. Auditor harus memperoleh informasi tentang integritas manajemen dan kemampuan yang luas dalam pencatatan akuntansi untuk melengkapi bukit yang ada. Prosedur untuk memperoleh pemahaman. Dalam prosedur untuk memperoleh pemahaman, prosedur yang berkaitan dengan perancangan dan penempatan dalam operasi. Ada beberapa poin dalam prosedur ini. Yang pertama, pengalaman auditor dalam periode sebelumnya. Yang kedua, tanya jawab dengan pegawai klien. Yang ketiga, kebijakan dan pedoman sistem klien. Yang keempat, inspeksi dokumen dan catatan. Yang kelima, pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha. Penilaian resiko pengendalian. 4 penilaian spesifik yang harus dibuat untuk melaksanakan penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menilai apakah mungkin bahwa penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah dapat didukung. Yang ketiga, menentukan penilaian risiko pengendalian didukung oleh bukti yang dapat dipercaya. Yang keempat, menentukan penilaian risiko pengendalian yang sesuai. Penetapan resiko pengendalian. Di sini ada langkah-langkah penetapan pengendalian resiko. Yang pertama, ada identifikasi transaksi yang berkaitan dengan objek yang diaudit. Yang kedua, identifikasi pengendalian spesifik. Yang ketiga, identifikasi dan evaluasi kelemahan. Yang keempat, identifikasi pengendalian yang ada. Yang kelima, identifikasi ketidaksesuaian dari pokok pengendalian. Yang keenam, menentukan potensi pernyataan yang salah material yang dapat dihasilkan. Yang ketujuh, mempertimbangkan kemungkinan pengendalian yang seimbang. Dan yang terakhir, matriks pengendalian. Jadi di sini penetapan resiko pengendalian yaitu mengkomunikasikan kondisi yang dapat dilaporkan dan masalah yang terkait. Komunikasi komit audit, surat kepada manajemen. Pengujian atas pengendalian. Yang pertama, prosedur untuk pengujian atas pengendalian. Tanya jawab dengan pegawai
inspeksi atas dokumen pencatatan dan pelaporan, mengamati pengendalian berkaitan dengan aktivitas. Yang keempat, pelaksanaan ulang. 2. Luar prosedur, mengendalikan bahan bukti audit tahun lalu, pengujian kurang dari seluruh waktu. Sekian presentasi hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.